dia takut dihukum lama-lama, padahal dia yang ngebunuh. Buka mata kalian, woi, yang nembak si Joshua sampai meninggal itu ya si Barada. Artis kontroversi. Oke, jadi di sini ada video tentang Nikita Mirzani itu menolak putusan yang diterima oleh si Baradae. Di sini gue nggak mau bahas tentang Nikita karena ya seperti itulah beliau. Cuman ada pertanyaan bagus yang masuk ke DM gue di TikTok bahwa Mbak kasih tanggapan dong tentang kemajuan media sosial ini yang bisa bikin orang viral secara instan. Jadi kalau menurut aku itu semakin banyaknya platform yang ada sekarang membuat kita tuh menjadi lebih gampang untuk menjadi famous atau lebih gampang dengan cara lo untuk menjadi lebih viral atau terkenal. Tapi kemundurannya adalah banyak orang yang menjadi terkenal bukan karena memiliki talent, bukan memiliki talenta. Jadi dia bisa saja terkenal dengan versi dia. Misalkan, oh gue gibahin orang, gue bakal terkenal. Oh gue ngehujat si A, gue bakal terkenal. Oh gue mandi lumpur, gue bakal terkenal. Inilah salahnya nih. Ini yang patut di correction gitu. Maksudnya kamu pengen terkenal dengan dunia media sosial yang banyak ini, kamu kembangkan bakat kamu kembangkan talent kamu biar kamu jadi famous gitu loh. Jangan sampai kamu karena begitu kamu memposting satu video yang kamu mengecam orang, kamu kontroversial, kemudian kamu famous dan kamu merasa, oh ini jalan gua nih, ini jalan gua menjadi terkenal. Itu bullshit guys, bullshit. Dan itu tidak masuk dalam logika gua. Jadi saran gua bagi kalian semua pengguna TikTok, kembangkan talent kamu, passion kamu. Misalkan passion kamu dibicara, ya udah, bicarakan hal-hal positif yang vibe-vibe positif sehingga bisa membangun orang lain. Talent kamu mungkin edukasi tentang kesehatan, silakan edukasi. Talent kamu menyanyi, oke nyanyilah sehingga orang lain yang mendengarnya mungkin menjadi hiburan kemudian mendapatkan keuntungan buat kamu. Atau talent kamu mungkin bisnis, atau talent kamu mungkin tentang edukasi kesehatan, atau apapun itu, tolong lakukan talent kamu yang memang positif, yang membawa kamu menjadi famous, tanpa harus kamu mengambil talent-talent yang negatif. Nah itu aja sih menurut aku. Jadi gue gak komen tentang video Nikita Mirzani, cuman gue kasih pandangan, sehingga kalau kamu yang pengguna-pengguna media sosial yang pengen famous, atau pengen familiar, pengen ngetop, istilah kerennya, ya tolong gunakan itu dengan talent-talent positif ya. Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam. Bukan dipaksa kalian berbondong-bondong datang ke sini ngantri minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu pakai hati, bukan dipaksa. Paham ya? Sampai kalian datang lagi ke rumah saya panggil polisi. Jadi guys, buat Mbak Nikita Mirzani, kalau misalkan lu gak mau bantu orang, gak usah koar-koar di live tentang kebaikan yang kita kasih. Konsekuensi dari kalau misalkan kita tuh sering share di live bahwa kita memberi, kita berbuat kebaikan, orang akan jadinya berharap, ya, orang akan berharap, orang akan datang ke rumah kita, orang akan sering mengirim pesan, pada saat di VT kita orang akan komen minta bantuan. Itu konsekuensi daripada kita berbuat kebaikan. Tapi kalau seandainya kita nggak mau bantu semua orang, hello, gak perlu teriak-teriak, sampaikan saja baik-baik, karena pasti mereka juga mengerti kok, mereka juga paham kok. Nah jadi jangan sampai hanya karena kita mau memberi uang yang tidak begitu berharga nilainya, terus harga diri orang diinjak-injak, kita teriak-teriak, laporin ke polisi gitu. Aduh, serem ya jadinya ya. Ya semoga aku juga gak kayak begitu ya, ngeri liatnya. Pasti ada, karena saya punya bisnis. Ya, saya punya rekan kerja. Karena saya wanita karir, bukan pengangguran. Kalau saya karirnya di sosial media. Sosial media dan influence ini gagal daripada pekerjaan saya. Jadi guys, gue dukung banget Mbak Zalzabella ini ya. Luar biasa, smart, cantik, pinter, paham gitu ya. Paham dan katam, kalau gue bilang katam. Jadi buat lu pada yang sering masuk ke media sosial, 1001 kali pun lu punya masalah atau lu benci sama orang, stop lu komen yang aneh-aneh.
ya. Stop lu komen yang aneh-aneh. Yang kedua, jika lu punya masalah sama seseorang, gentle lu menyelesaikan, datangin tuh orang face to face, selesaikan secara profesional. Tapi kalau begitu lu menyerang seseorang itu melalui media, jangankan lu publish, lu chat, WhatsApp, apalagi lu menyebarkan yang bersifat pribadi ya, maksudnya data seseorang bersifat pribadi yang masih diduga loh, masih diduga. Walaupun dia bersalah, lu bukan hakim memutuskan bahwa dia bersalah. Ini masih diduga dia bersalah atau tidak. Lu menyebarkan itu, kemudian dalam penyebaran itu lu menggiring opini publik sehingga orang lain turut beserta menjelekan, mengata-ngatain orang yang lu tuju tadi. Itu ada pasalnya. Jadi gue dukung karena memang kalau kita melaporkan orang-orang seperti ini, kita berani melaporkan, ini menjadi contoh sehingga orang-orang lain yang kurang smart, kurang bijak dalam menyikapi media sosial bisa jadikan pengalaman. Jadi gue dari Mbak Salsabella ini gue terinspirasi nih, kebetulan gue punya case pribadi yang sebenarnya dia ini teman gue loh, teman gue sekampung. Cuman dia menggiring opini publik, memang postingannya ini sudah lama. Cuman gue masih ingat beberapa hari lalu dia mengulangi perbuatan yang sama dan gue terinspirasi banget untuk segera melaporkan dia karena gue merasa bahwa gue bukan pengangguran loh. Gue bukan pengangguran. Gue ini pekerja, wanita karir. Begitu lu menggiring opini publik, gua merasa rugi. Kenapa? Bisnis gua berdampak dong. Jadi lu jangan ke tempat Bauci loh. Dia tuh ternyata bla 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 bla. Oke, wait and see. Giliran lu bakal gua lapor ya. Ini kok kenapa ngasih dia saus gitu? Gue bilang nggak apa-apa, itu untuk dia. Nah, dia bilang begini, iya dia sama teman-teman lamanya yang dulu pernah ngebantuin dia itu semua diblok-blokin, ya kan? Coba diblok-blokin gitu, nggak tahu deh, pokoknya maunya bertemannya sama yang udah contreng-contreng, yang followersnya banyak. Tapi gue nggak mau terlalu into banget ya, gue bilang, oh yaudah biasalah, itu namanya juga manusia, kita kan nggak pernah ada yang tahu ya, cuma begitu doang. Nah, teman-temannya dia yang zaman dulu tuh ternyata teman-teman gue juga. Jadi gue baru notice ketika gue di Paris, gue ketemu dia gitu. Jadi gue tanggapin ya, permasalahan Bunda Korla itu dia memblokir nomor-nomor temannya. Yang pertama, mungkin benar dia memblokir ataupun mungkin tidak, bisa saja itu hoax. Yang kedua, terkadang kita itu sudah tidak pengen lagi berurusan sama siapapun di masa lalu. Karena apa? Kita mau bener pun tetap akan dianggap salah. Apalagi kalau kita salah, lebih bahaya akan digibahin. Jadi kebanyakan kita memutus hubungan dengan orang-orang di masa lalu karena kita pernah tersakiti. Jadi mendingan ya sudah, daripada gue bakal tersakiti lagi, mendingan gue putus hubungan sama kalian. Bukan berarti kita tidak mau bersilaturahmi, cuman terkadang dengan bersilaturahmi itu kita merasa gak ada gunanya, gitu aja, sesimpel itu, gak ada gunanya. Terus guys, kalian pikir ya, kalau kalian nonton video Bunda Korla yang sebelum-sebelumnya ya, dari saat dia itu masih susah banget, dia makan apa adanya, kerja di McD, malam-malam tuh subuh-subuh dia lagi sementara nyapu dalam keadaan dingin, angin di Jerman yang begitu luar biasa. Dia menceritakan kehidupan dia tuh apa adanya, gak ada munafik di sini, gak ada bullshit di sini. Nah, kebanyakan orang dengan tipe-tipe orang yang seperti ini, itu banyak dibenci oleh teman-temannya. Nah, mungkin dengan banyak orang membenci kita, membenci Bunda Korla, Allah tuh angkat derajat dia. Jadi sampai saatnya gitu loh, dia diuji sepanjang perjalanan hidupnya. Dan pada saat timing yang tepat, Allah mengangkat derajat dia. Kalian lihat ya, kalau kalian lihat nonton video-video konsernya baik di Jakarta, Surabaya, Medan, luar biasa loh. Gue melihat aura Bunda Korla tuh udah kayak aura artis yang maksudnya dia bukan kayak orang yang baru di dunia ini, udah kayak orang yang profesional banget gitu loh. Gaya dia di on stage, gaya dia saat udah didandanin, luar biasa. Pokoknya super deh. Jadi pesan gua dengan keadaan yang ini, buat kalian semua itu jangan pernah mengambil berita atau mengambil kesimpulan, selalu mengejas orang dengan satu pandangan ya, dengan satu posisi. Karena belum tentu lu ada di posisi dia, lu bisa kuat.